Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia, bagaimana kabar sahabat di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Sahabat klinik kimia, senang sekali Bu Murni dapat menjumpai sahabat kembali, tentunya di channel YouTube Aurum Ramadhani, di program kesayangan kita, Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Sahabat klinik kimia, kali ini Bu Murni akan melanjutkan mengajak sahabat untuk berpetualang, mempelajari sifat keperiodikan unsur yang ketiga, yaitu afinitas elektron. Jadi pastikan tonton sampai habis video ini, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar sahabat klinik kimia tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube ini. Thank you. Yuk sahabat klinik kimia, langsung saja kita bahas. Ini dia penjelasan materi tentang afinitas elektron. Check it out. Sahabat klinik kimia, sifat keperiodikan yang ketiga yang akan kita pelajari adalah afinitas elektron atau electron affinity. Apa yang dimaksud dengan afinitas elektron? Afinitas elektron adalah jumlah energi yang diserap atau dilepas ketika sebuah elektron ditangkap ke atom dalam keadaan gas untuk membentuk ion bermuatan negatif 1. Sahabat klinik kimia masih ingat nggak energi ionisasi? Kalau energi ionisasi itu adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron membentuk ion positif. Ya, berarti kalau energi ionisasi itu dia akan membentuk kation, yaitu ion yang bermuatan positif. Kalau afinitas elektron, bedanya adalah kata kuncinya di sini. Sebuah elektron ditangkap, jadi terjadi penangkapan elektron ke atom dalam keadaan gas untuk membentuk ion bermuatan negatif 1. Berarti nanti afinitas elektron ini tujuannya adalah proses penangkapan elektron untuk membentuk partikel ion, yaitu anion, yang bermuatan negatif. Bisa dibedakan ya antara energi ionisasi dengan afinitas elektron. Nah, sekarang kita lihat 3 contoh berikut. Sahabat klinik kimia, penyerapan elektron itu nanti ada yang disertai dengan pelepasan energi dan ada juga yang disertai dengan penyerapan energi. Apa ya maksudnya? Kita lihat 3 contoh berikut. Bu Murni punya atom helium dalam keadaan gas, klor, dan berilium. Nah, ini juga dalam keadaan gas. Ketika helium menangkap satu elektron membentuk ion He-, ternyata besarnya afinitas elektronnya hanya 0. Jadi 0 gitu ya, tidak ada nilainya, kilojoule per mol. Akan tetapi sahabat klinik kimia, kalau Cl dalam keadaan gas itu menangkap satu elektron membentuk ion Cl-, maka harga afinitas elektronnya adalah min 349 kJ per mol. Kita bandingkan yuk dengan berilium. Berilium dalam keadaan gas menangkap satu elektron membentuk ion Be-, itu ternyata nilai afinitas elektronnya positif 240 kJ per mol. Apa makna dari persamaan ini? Apa makna dari minus positif 0? Kita kaji satu persatu yuk. Yang pertama sahabat klinik kimia, helium itu tidak dapat mengikat elektron. Maka dibuktikan dengan nilai afinitas elektronnya 0. Kenapa ya helium tidak bisa menangkap elektron? Betul sekali sahabat klinik kimia, helium adalah salah satu unsur yang sifatnya sudah stabil. Jadi dia tidak akan mengikat elektron ataupun melepaskan elektron. Makanya kemarin harga energi ionisasi dari helium itu sangat besar ya. Karena helium itu kecenderungannya tidak lagi melepaskan elektron atau dia tidak akan mengikat elektron. Makanya nilai EA-nya 0 gitu karena kestabilannya. Sekarang bagaimana dengan Cl? Persamaan Cl ditambah 1 elektron menjadi Cl- dengan EA- 349
kilojoule per mol memiliki makna seperti ini. 1 mol atom gas klorin itu mengikat 1 elektron kan ya. Kemudian membentuk ion klorida. Ion klorida itu adalah Cl- ini. Ternyata ketika dia mengikat 1 elektron, dia melepaskan sejumlah energi. Prosesnya namanya eksotermis. Proses pelepasan energi sebesar berapa? 349 kilojoule per mol. Jadi makna tanda min 349 kilojoule per mol. Min ini menandakan energinya dirilis atau dilepaskan. Jadi kalau mau menangkap 1 elektron, teman-teman mau menangkap seseorang gitu ya, itu dilepaskan energi sebesar 349 kilojoule per mol. Saking mudahnya itu nangkep seseorang itu. Jadi energinya sampai dilepaskan gitu ya, menghasilkan energi malah sebesar 349 kilojoule per mol. Tapi sahabat kimia, kondisi berbeda dialami oleh berilium. Ketika berilium mau menangkap 1 elektron menjadi Be-, ternyata maknanya Ea plus 240 kilojoule per mol itu seperti ini. Penyerapan elektron oleh atom berilium untuk membentuk ion Be- baru akan terjadi jika kita memberikan energi sebesar 240 kilojoule per mol. Berarti makna plus 240 kilojoule per mol ini, plus ini artinya menyerap atau memerlukan gitu ya, memerlukan sejumlah energi. Jadi kalau teman-teman mau nangkep seseorang nih ke kehidupannya teman-teman, itu perlu energi, diperlukan energi sebesar 240 kilojoule per mol. Berarti susah ya nangkepnya karena kita harus perlu energi gitu ya sebesar 240, dibantu orang lain dikasih energi, itu baru kita bisa nangkep. Nah, dari konteks tersebut, maka kita bisa menyimpulkan konsep seperti ini. Semakin negatif nilai afinitas elektron suatu atom ketika menangkap elektron gitu ya, maka makin besar kecenderungannya untuk menarik elektron membentuk ion negatif. Atau lebih mudahnya gini deh, semakin negatif nilai afinitas elektron, makin mudah untuk menangkap elektron. So, kalau begitu dari Cl dan Be, kira-kira yang lebih mudah menangkap elektron siapa? Bagus sekali jawabannya. Cl itu lebih mudah menangkap elektron dibandingkan dengan berilium. Maka nilai afinitas elektronnya lebih besar dibandingkan dengan berilium. Nah, jadi tanda negatif ini menyatakan energi dilepaskan ketika menangkap elektron, kalau positif energi diserap untuk menangkap elektron. Semoga bisa dipahami ya, sahabat kimia. Sekarang bagaimana sifat keperiodikan kecenderungan afinitas elektron dalam satu golongan dan satu periode? Sahabat kimia, ini adalah beberapa data afinitas elektron dari beberapa unsur yang ada di tabel periodik unsur, khususnya golongan utama yang AA. Nah, di sini nilainya tidak perlu sahabat jelimeti gitu ya, maksudnya fokus sekali ini gimana menganalisis nilainya, karena memang afinitas elektron ini itu sukar ditentukan. Jadi beberapa ahli kita juga sukar mengukur nilai afinitas elektron dari beberapa unsur. Jadi hanya didapatkan kecenderungan seperti ini. Namanya kecenderungan itu tidak harus selalu sama, dari atas ke bawah sama gitu, tidak, kecenderungan. Jadinya nilai yang lebih besar muncul, yang lebih banyak muncul. Nah, itu yang disebut dengan kecenderungan. Kita akan amati data ini, kemudian kita explain satu persatu. Penjelasan yang pertama, dalam satu golongan, dari atas ke bawah, nilai afinitas elektron semakin kecil. Nah, kalau kita lihat 1A ini, nilai afinitas elektronnya dari atas ke bawah makin kecil. Nah, jangan dilihat min 73 sama min 60-nya, kita lihat nominal angkanya ya. 73, 60, 53, 48, 30, kan makin kecil ya. 48, 47, 30. Tanda min tadi ini adalah menunjukkan bahwa
ketika dia menangkap satu elektron, dia melepaskan energi. Melepaskan energi, gitu ya. Kalau dia positif seperti golongan 2A ini, berarti dia menangkap sejumlah energi. Kemudian penjelasan yang kedua. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron itu cenderung. Jadi tidak pasti sama. Ya, seperti energi ionisasi kan ada yang naik turun gitu ya. Karena beberapa karakteristik atom, konfigurasinya kah, dan lain sebagainya. Tapi kecenderungan dalam satu periode, afinitas dari kiri ke kanan ya, afinitas elektronnya makin besar. Nah, misalnya kita lihat dari periode 2, min 60, 240, min 27, min 122, kemudian beberapa unsur ini 0, kemudian min 141, min 328. Artinya kalau kita lihat di sini, si golongan 7A ini rata-rata nilai afinitas elektronnya besar ya, sekitar 328 kJ per mol. Gitu. Jadi walaupun ada beberapa pengecualian seperti N0, itu nanti kita analisis banyak faktornya seperti konfigurasi elektronnya. Atau kenapa nggak periode 1 Bu Murni min 73 ke 21. Nah ini sudah jelas sekali berbeda ya. 1A ini mudah melepaskan elektron, si 8A sudah stabil. Jadi kita tidak perhitungkan untuk pengukurannya ya. Nilainya lebih besar dari 0 HE itu ya. Jadi beberapa buku menyatakan nilainya 0 gitu ya karena tidak menarik elektron. Beberapa buku menyatakan nilainya sekitar di atas 0. Jadi lebih besar dari 0 nilainya dari golongan 8A. Ada beberapa sumber nilainya 21 positif gitu ya, 29, 35, 39, 41, 41 dan lain sebagainya. Jadi di sini memang pengukuran afinitas elektron itu agak sukar ditentukan sehingga dari beberapa sumber itu akan muncul nilai data yang berbeda-beda tergantung pengukurannya. Tetapi konsepnya sama, bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron itu cenderung makin besar. Jadi kalau kita bandingkan dengan jari-jari, itu dia berbanding terbalik. Kalau jari-jarinya makin besar, maka afinitas elektronnya, elektron affinity-nya makin kecil. Kalau jari-jarinya makin kecil, maka nilai EA-nya akan makin besar. Jadi sama seperti energi ionisasi. Dasar kita untuk menyatakan besar kecilnya energi ionisasi afinitas elektron adalah dilihat dari jari-jarinya. Unsur-unsur yang terdapat pada golongan 7A mempunyai afinitas elektron yang paling besar. Jadi memang dalam satu periode yang paling besar itu adalah unsur-unsur di golongan 7A ini ya. FCl, Br, I ya. Sebab dibandingkan dengan unsur periodenya, unsur FCl, Br, dan I paling mudah menangkap elektron karena jari-jarinya paling kecil. Kalau jari-jarinya makin kecil kan makin susah lepas ya, karena gaya tarik-menariknya kuat, sehingga elektron itu lebih mudah untuk ditangkap. Makanya 7A ini sangat besar nilai afinitas elektronnya atau sangat mudah untuk menarik elektron. Nah, harga afinitas elektron untuk golongan 2A dan 8A, ini 2A, kemudian 8A, itu bernilai positif. Ada yang menyatakan lebih besar dari 0, ada yang menyatakan 0, ada yang menyatakan positif gitu ya. Pada dasarnya konsepnya sama. Hal ini disebabkan oleh unsur golongan 2A, subkulit terluarnya telah penuh terisi elektron. Jadi kalau Be ini kan nomor atomnya 4, jadi diambil Be. 1s2, 2s2. Nah, ini sudah penuh subkulit terluarnya. Sedangkan golongan 8A, kulit terluarnya sudah penuh sehingga tidak lagi menerima elektron seperti helium tadi atau neon. Neon itu 10, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini setiap kulitnya itu sudah penuh terisi elektron. S2, S2, 6 untuk P. Jadi memang sangat stabil gas mulia ini. Kalau 2A karena subkulitnya sudah penuh terisi elektron sehingga sangat susah untuk menangkap elektron sehingga nilai afinitas elektronnya positif. Nah, sahabat klinik kimia, kita bahas satu soal ya. Ini adalah contoh soal pembahasan dari soal UN tahun 2017.
Ini memang kalau kita lihat soal afinitas elektron jarang ya keluar, itu paling cuma 1 gitu, karena memang datanya dari beberapa ahli menyatakan sangat sukar untuk diukur dan kecenderungannya itu bergantung karakteristik unsurnya. Ayo kita bahas sahabat kimia, perhatikan data afinitas elektron berikut. Unsur X memiliki afinitas elektron 240 kJ per mol. Jadi ini ya, berarti ini tandanya positif. Sementara unsur Y memiliki afinitas elektron sebesar minus 349 kJ per mol, berarti min. Nah, tadi kita udah bahas ya, kalau plus artinya apa? Energi diserap. Kalau min, energi dilepaskan. Pernyataan yang tepat untuk kedua unsur tersebut dalam mencapai kestabilan adalah analisis ya, A, B, C, D, E. Kita bahas satu persatu. Ingat sahabat kimia, afinitas elektron atau elektron affinity EA itu adalah besarnya energi yang dilepas, berarti nanti tandanya min, atau diserap, tandanya plus gitu ya, ketika suatu atom itu menangkap elektron. Jadi misalnya ketika X dalam keadaan gas itu nangkep elektron, maka dia akan membentuk ion X min, gas. Ya, atau Bu Murni tulis di sini, X gas ditambah elektron itu akan bentuk X min, gas. Nilai EA-nya ternyata plus 240 kJ per mol. Tapi kalau Y dalam kondisi gas nangkep elektron itu jadi Y min, gas. Nilai afinitas elektronnya min 349 kJ per mol. Nah, sekarang kita sudah bahas tadi di depan malah ya. Kalau kita lihat tanda plus ini, artinya ketika X ingin menangkap elektron, itu akan terjadi ketika kita memberikan sebesar energi, yaitu 240 kJ per mol. Nah, kalau kita minta energi untuk bisa nangkap elektron, berarti susah ya nangkap elektron. Jadi kalau kita buat ini agak sulit gitu ya. Tapi kalau Y mau nangkep elektron membentuk ion Y min, afinitas elektronnya negatif, yaitu sebesar 349. Artinya malah dilepaskan energi sebesar 349 kJ per mol. Artinya dia lebih mudah nangkep elektron. Cenderungan afinitas elektron dalam satu periode afinitas elektron itu makin besar. Karena jari-jarinya makin kecil. Kalau dalam satu golongan, afinitas elektron atau elektron affinity itu makin kecil. Karena jari-jarinya makin besar. Jadi makin mudah untuk melepas elektron. Sekarang kita analisis. Ion X- lebih stabil daripada atom X. Nah, X- itu kalau dia mau nangkep elektron, ya, X nangkep elektron jadi X- malah perlu energi sebesar 240. Berarti dia lebih stabil nggak dari atom X? Tidak. Jadi ini salah. Kenapa salah? Karena kalau lebih stabil itu harusnya energinya lebih rendah gitu ya. Ini malah nangkep elektron, malah nambah energi. Malah perlu energi. Berarti lebih baik nggak jadi ion X-. Lebih baik tetap jadi atom X atau jadi ion yang lain gitu ya. Supaya kita tidak perlu energi. Maka kalau ada pernyataan ion X- lebih stabil dari atom X, ini salah. Sekarang B, ion Y- lebih stabil daripada atom Y. Nah, ketika Y nangkep elektron menjadi Y-, itu ternyata energi dilepaskan dengan mudahnya gitu ya, melepaskan energi besar sekali. Berarti Y ini mudah untuk menangkap elektron menjadi Y-. Nah, apa tujuan suatu atom nangkep elektron si Y ini? Tujuannya supaya stabil. Nah, berarti ion Y- ini lebih stabil daripada atom Y ketika dia belum menangkap elektron. Nah, ini benar jawabannya, kita ketemu jawabannya adalah B. Sekarang kita analisis yang C. Y lebih mudah melepas elektron daripada X. Kita lihat Y. Y kalau dia nangkep elektron, nilai afinitasnya elektronnya besar. Berarti semakin mudah nangkep elektron, afinitasnya makin besar. Nah, kalau makin mudah menangkap elektron, berarti kalau ada pernyataan Y lebih mudah melepas elektron daripada X, ini salah.
Y itu lebih mudah menangkap elektron. Apa buktinya? Buktinya nilai EA-nya itu min 349 kJ per mol. Nilai EA-nya besar dan tandanya negatif juga ya. Berarti lebih mudah untuk menangkap elektron dibanding lepas elektron. Jadi ini katanya di sini yang salah. Sekarang X lebih bersifat non-logam daripada Y. Nah, ingat, makin ke kanan itu karakter logamnya makin berkurang. Makin ke kanan itu, jadi kalau satu periode makin ke kanan ini makin non-logam. Kalau makin non-logam, dia makin mudah narik elektron. Coba deh kita lihat di kanan itu. Di kanan tabel periodik ada helium, neon, semuanya karakternya adalah non-logam. Tapi kalau di kiri itu cenderung makin logam. Natrium logam, kalium logam, ya, cesium logam, magnesium, berilium, dan seterusnya. Kalsium itu logam. Jadi makin ke kanan makin non-logam. Kalau makin non-logam makin mudah narik elektron. Kalau kita lihat X lebih bersifat non-logam, ini salah. Kenapa? Karena X tadi mau nangkep elektron malah susah ya, karena butuh energi sebesar 240 kJ per mol. Artinya X itu lebih logam dibandingkan Y. Karena Y itu makin mudah menarik elektron, makin non-logam. Sekarang E. X lebih mudah menarik elektron daripada Y. Jelas salah ya. Salah ini kenapa? Karena nilai X EA-nya positif itu jauh lebih susah untuk narik elektron dibandingkan Y. Jadi kita udah dapatkan jawabannya nih. Kalau jawabannya adalah B, ion Y-, jadi ketika Y nangkap elektron jadi Y-, itu lebih stabil dibandingkan atom Y. Nah, itulah tujuan suatu atom menangkap elektron untuk mencapai kestabilan. Seru sekali ya, ini soal analisis HOTS gitu ya, dari soal UN 2017. Nah, sahabat Giri Kimia, kini giliran sahabat untuk mengerjakan soal serupa seperti tadi dan cantumkan bagaimana cara sahabat menganalisis soal ini. Oke sahabat Giri Kimia, terima kasih sudah menonton dan belajar bersama Bu Murni tentang afinitas elektron di channel YouTube Aurum Ramadhani. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Semoga teman-teman sahabat Giri Kimia makin semangat belajar kimia, makin mudah dan makin pinter dalam pembelajaran kimia. Amin. Jika dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa untuk like-nya, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel ini supaya kami semakin semangat untuk berbagi ilmu, menyajikan konten-konten terbaik pembelajaran kimia. Terima kasih sudah menonton. Bu Murni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and goodbye.